Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Profesor Romli Atmasasmita mendukung Firly Bahuri memecat 75 anggota KPK termasuk Novel Baswedan. Sumber saya YouTube. KPK telah melakukan tes wawasan kebangsaan untuk seluruh pegawai KPK sebanyak 1.300 orang dengan maksud untuk tes peralihan status kepegawaian menjadi aparat sipil negara atau ASN atau menjadi pegawai negeri sipil lah ya. Dalam tes wawasan kebangsaan yang diikuti 1.300 orang tersebut, di mana 75 orang tidak lulus tes dan juga yang tidak lulus tes langsung dipecat Firly Bahuri. Atas pemecatan tersebut banyak tudingan dari pegawai yang tidak lulus tes tersebut kepada Firly Bahuri yang menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan tersebut dilakukan hanya sebagai alasan untuk menyingkirkan mereka selaku aparat KPK katanya. Tudingan negatif datang dari pihak yang dipecat tersebut, tetapi dia menyatakan bahwa itu sebagai alasan untuk menyingkirkan mereka dari KPK tersebut. Padahal mereka merasa orang terbaik dalam melakukan penyidikan perkara. Menurut Profesor Romli Atmasasmita, dosen Universitas Padjadjaran, mendukung Firly Bahuri selaku ketua KPK memecat 75 orang anggota KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen, baik dia sebagai penegakan hukum maupun dalam membina kepegawaiannya. Sifatnya dia independen dan tidak boleh dicampuri oleh pemerintah. Nah, karena di sini juga ketua KPK ini selain diproses dan diangkat oleh Presiden RI dan DPR bersama-sama DPR, sehingga dia lembaga independen. Siapapun tidak boleh mencampuri urusan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, karena Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut merupakan lembaga independen yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Pemerintah pun tidak boleh mencampuri daripada setiap kegiatan yang dilakukan pemecatan atas 17 orang anggota KPK tersebut yang dilakukan Firly Bahuri, di mana Firly Bahuri telah memecat 75 orang anggota KPK termasuk Novel Baswedan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut. Jadi Firly Bahuri pun tidak boleh dicampuri masalah tersebut karena dia sebagai ketua umum KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen. Negara Indonesia selaku negara hukum, bila Novel Baswedan CS tidak bisa menerima putusan Firly Bahuri atas pemecatan atas diri mereka agar menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagaimana hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus ditaati, baik Firly Bahuri selaku ketua KPK dan 75 anggota yang dipecat selaku anggota KPK, dan mereka dan kedua pihak harus mentaati aturan hukum itu nanti. Jadi daripada kita nanti, harapan saya tidak perlu kita saling menuding, langsung saja diselesaikan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara agar masyarakat tidak baik di depan masyarakat sesama aparat negara ribut, sehingga
daripada ribut di depan masyarakat, lebih baik diselesaikan lewat peradilan tata usaha negara, di mana peradilan tata usaha negara ini nanti karena dia berwenang menjatuhkan masalah putusan masalah ini, karena masalah pemecatan 70 anggota KPK ini termasuk masalah putusan ini merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Maka kalau nanti sudah diselesaikan kasus peradilan tata usaha negara, apapun isi putusannya, kedua belah pihak harus menerimanya, tidak bisa melawannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi harapan saya, apa yang katakan Profesor Romli Atmajasmita itu sudah benar, dia mendukung putusan Firly Bahuri untuk memecat 75 orang anggota KPK tersebut yang sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Kalau memang mereka tidak sependapat dengan putusan Firly Bahuri tersebut, diajukan saya gugatan ke peradilan tata usaha negara agar diputus nanti. Apapun isi putusan peradilan tata usaha negara harus diterima kedua belah pihak. Karena lebih baik dia mengajukan ke peradilan tata usaha negara daripada ribut di masyarakat atau di media-media yang merusak nama pemerintah. Karena tidak baik sesama aparat negara ribut di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan saya supaya pihak yang tidak bisa menerima putusan dari Firly Bahuri tersebut supaya mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Apapun isi putusannya agar ditaati kedua belah pihak. Sekian dan terima kasih.